Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrid an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alif baina qulubi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur ahfaz wa ayid nahdatolatani fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Al Ustaz Al Mukarram Kiai Haji Ahyar, yang pada kesempatan malam hari ini insya Allah akan berbagi ilmu dengan kita, akan membawakan kitab yang bernama Arba'ur Rasail kali ini adalah pertemuan yang kedua. Mari sama-sama kita simak pengajian dari beliau. Yang saya hormati juga Ketua PHBI Kabupaten Timur Tengah Utara, yang saya hormati pula para pengurus Pondok Babus Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi bid-dharaini amin. Saudaraku semua yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan yang kita baca kemarin, pertemuan pertama kitab Arba'ur Rasail, atau mungkin nanti bisa jadi kalau yang diinginkan minggu ini Arba'ur Rasail, minggu depan Nasrul Ibad, seumpama diselang-seling juga boleh dikasih masukan semacam itu. Kalau untuk Arba'ur Rasail ini sampai khatam yang dibahas masalah sholat. Nah, jadi karena amat sangat pentingnya sholat, sampai diistilahkan merupakan tiang agama, termasuk proses turunnya perintah sholat sendiri juga dengan cara yang amat sangat istimewa, yakni Isra wal Mi'raj, tidak menggunakan turunnya malaikat Jibril atau maksudnya wahyu seperti perintah-perintah yang lain. Ini menandakan amat sangat istimewanya perintah sholat, sehingga yang melaksanakan juga akan mendapat makom atau kedudukan yang istimewa. Sebaliknya yang mengabaikan juga risiko yang luar biasa. Jadi semuanya harus kita bolak-balik. Kita banyak merenung betapa Rahman Rahimnya Allah Ta'ala nggak bisa dibatasi oleh akal kita, sehingga kita nggak ada alasan untuk berputus asa. Jadi masalah sholat, adik-adik semuanya sudah diketahui, sudah sering dengar, tapi nggak ada salahnya terus dibahas bahwa turunnya perintah sholat adalah dengan kejadian Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj, mungkin adik-adik ingat kejadiannya Isra Mi'raj di bulan apa? Adik-adik masih ingat kejadiannya Isra wal Mi'raj di bulan apa? 27 Rajab. Itu juga merupakan hari-hari besar. Kita pun juga harus mengetahui secara mendasar
Isra Mi'raj adalah tentang kisah turunnya perintah Allah Ta'ala sholat. Sholat hal yang istimewa. Kita jika mengabaikan juga dapat risiko yang luar biasa risikonya. Tadi kita langsung saja kami baca, nanti sambil dijelaskan sedikit demi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Darda radhiyallahu anhu, khairu ibadillah alladzina yura'una syamsa wal qamara wal dhillah wal adillata li dzikrillah ya'ni lis-shalat. Kemarin sudah ini kali ya, bahwa sebaik-baik hamba Allah Ta'ala adalah orang yang mau menjaga matahari, rembulan, bayangan. Yang dimaksud adalah menjaga sholat. Kemarin sudah. Mayurwa diriwayatkan awal ma yuhasabu 'alal 'abdi yaumal qiyamah as-shalah. Fa in wujidat tamatan kubilat wasairu amali wa in wujidat naqisatan ruddat wasairu amali. Diriwayatkan awal mula yang dihisab atau pertama kali yang dihisab oleh Allah Ta'ala dari hambanya besok di yaumul qiyamah adalah sholat. Setiap pertemuan membahas masalah sholat, dasar Rasulullah ini selalu kita dengar. Awal ma yuhasabu 'alal 'abdi as-shalah. Ada yang lugatnya semacam itu. Kalau di sini awal ma yuhasabu 'alail 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in wujidat tamatan, kalau memang sholat dijumpai oleh malaikat pencatat amal tuh dinilai sempurna sholat kita, kubilat wasairu amalih, sholat diterima dan semua amaliyah yang lain pun diterima. Wa in wujidat naqisatan, kalau dijumpai sholatnya kurang, ruddat, maka ditolak sholatnya, wasairu amalih, dan juga amalan yang lain ditolak pula. Alhamdulillah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda li Abi Hurairah, kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Abu Hurairah, seruan atau panggilan Rasulullah kepada sahabat Abu Hurairah, mur ahlaka bis shalat, perintahkan keluargamu melaksanakan sholat. Fa innallaha ya'tika birrizqi, maka sesungguhnya Allah Ta'ala akan memberimu rizki min haitsu la tahtasibu, dari arah yang tak terduga. Ini perlu kita tanamkan dalam keimanan benak kita. Perintahkan keluargamu melaksanakan sholat, Allah Ta'ala memberi rezeki yang tidak di arahnya. Wa misdaqu dzalika, perintah Rasul kepada sahabat Abu Hurairah ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wa'mur ahlaka bis shalah, perintahkan keluargamu melaksanakan salat, wastabir 'alaiha, dan berusahalah sabar untuk melaksanakan salat tadi. La nas'aluka rizqa, Allah Ta'ala tidak minta rezeki padamu yang melaksanakan di nahnu narzuquka, bahkan sebaliknya Allah Ta'ala yang memberi rezekimu. Wala aqibatul taqwa, bahwa keberuntungan bagi orang yang takwa. Faqala al-Khurasani ma min abdin yasjudu lillahi sajdatan fi buq'atin min biqa'il ardi, tiada hamba yang sujud karena Allah Ta'ala sajdatan, satu kali sujud saja, fi buq'atin, di satu tempat, min biqa'il ardi, di muka bumi ini, di tempat bumi kita kalian sujud, ya tiada hamba yang sedang bersujud di satu tempat sujud, illa syahidat lahu yaumal qiyamah, maka tempat sujud tadi akan menjadi saksi besok yaumul qiyamah. Wa baqat alaihi yauma yamutu, di samping di yaumul qiyamah bumi yang pernah kita pakai sujud menjadi saksi, dia pun akan menangis kalau orang tersebut meninggal dunia dipanggil Allah. Nih, menandakan, lagi kami ingatkan,
Sholat ini perintah Allah Ta'ala yang nggak ada toleransi untuk ditinggal. Mulai dari yang baru belajar sampai yang akan kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi sebisa mungkin ya pokoknya menjalankannya semampunya sebisanya. Yang jelas nggak ada alasan untuk ditinggalkan. Istimewa sekali. Bumi yang pernah dipakai sujud akan bersaksi besok di yaumul qiyamah, dan juga orang tersebut jika dipanggil oleh Allah Ta'ala menghadapi kematian, bumi tersebut menangis. Wa bakat alaihi yauma yamutu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, bari'at minhu zimmatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bebas untuk punya tanggungan dengan dia yang ini, naudzubillah kalau sampai tidak diakui sebagai umatnya ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, khamsu shalawatin katabahuna ala ibadih, salat 5 waktu telah difardukan atas hamba Allah. Faman addahunna, siapa yang melaksanakan salat 5 waktu, 5 waqitihinna, pada waktunya, kunna lahu nuron, maka sholat tersebut lahu bagi yang menjalankan, nuron menjadi cahaya, wa burhanan dan menjadi pertanda, yaumal qiyamah besok di hari kiamat, yakni bercahaya. Oh, yang orang yang sholat pada waktunya, dia menjaga sholat, maka besok sholat tersebut kunna lahu nuron wa burhanan yaumal qiyamah, bercahaya. Nah, makanya sampai ada penjelasan juga di yaumul qiyamah umat Rasul itu ada yang bercahayanya kayak cahaya matahari, ada yang bercahayanya kayak cahaya bulan purnama, bulan yang di tanggal-tanggal biasa, ada yang bercahayanya kayak bintang-bintang. Itu merupakan semuanya cerminan cahaya keimanan dan juga cahaya amal soleh yang telah diperbuat. Sebaliknya, wa man dhayya'ahunna, siapa yang menyia-nyiakan salat, mengabaikan salat, khusira ma'a fir'aun wa haman, maka dia dikumpulkan dengan Raja Fir'aun dan Patih Haman. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi sekali lagi, kita membahas salat berarti membahas sesuatu yang amat sangat istimewa dalam agama, dalam akidah yang kita anut. Karena pelakunya akan memiliki derajat yang istimewa, sebaliknya kalau meninggalkan juga amat sangat beresiko. Laksana dibahasakan dengan hadamatin, merobohkan agama yang kita anut. Wa fi hadisin tawilin, dalam hadis yang panjang ini, anna Jibril nazala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya malaikat Jibril turun atas Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, berkatalah malaikat Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, la yataqabbalullahu min tariki salat saumahu. Wahai Muhammad, Allah Ta'ala tidak mau menerima dari orang yang ninggalin salat. Orang yang ninggalin salat yang nggak diterima, saumahu, puasanya nggak diterima. Wala sodaqotahu, sodakohnya nggak diterima. Wala hajjahu, hajinya nggak diterima. Wala amalahu, amal perbuatan yang lain pun nggak diterima. Wala zakatahu, zakatnya nggak diterima. Orang yang ninggalin sholat. Ini penjelasan tahdzir, ancaman terhadap orang yang tarikus sholat, ninggalin sholat. Karena apapun yang disabdakan Rasulullah itu ada yang berstatus basyirun wa nadhira, kabar gembira dan juga ancaman. Wa tarikus salat, malaikat Jibril berkata lagi pada Rasul, orang yang ninggalin salat wahai Muhammad, mal'unun fit Taurat wal Injil, dilaknat. Dalam kitab Taurat juga dilaknat, dalam kitab Injil dilaknat, wa Zabur, kitab Zabur, walau Furqan, juga Al-Qur'an.
Tarikus shalah, orang yang meninggalkan salat, yanzilu alaihi kulla yaumin wa lailatin alfu la'natin wa alfu sakhatin. Orang yang ninggalin salat tiap sehari semalam turun padanya 1000 laknat, 1000 murka Allah. Wa innal malaikata dan sesungguhnya yal'anunahu. Sesungguhnya para malaikat pun juga melaknat, makanya ya mendoakan buruk. Min fauqi sab'a samawat, dari langit 7 mendoakan untuk dilaknat orang yang ninggalin sholat tadi. Ini karena amat sangat istimewa sehingga yang meninggalkan pun murkanya pun juga istimewa. Ya Muhammad, wahai Muhammad, malaikat Jibril mengingatkan, tarikus sholat malahu nasibun fi khududika. Orang yang ninggalin sholat nggak ada bagian untuk mendapat syafaatmu. Nggak ada bagian dari syafaatmu, wahai Muhammad. Wala huwa min ummatika, dan tidak tergolong umatmu. Ya, kalimat begini ini ummatikan kamilah, yakni umat yang sempurna selagi masih bertauhid, bersyahadat, masih berstatus Islam. Sehingga kalimat la huwa min ummatika ummatan kamilah, yang sempurna. Ya Muhammad, wahai Muhammad, tarikus shalah la yu'adu fi maradihi. Karena namanya kabar ancaman, apalagi ini yang berkata malaikat Jibril. Malaikat itu enggak dikasih nafsu, adanya lurus-lurus saja. Buruk ya dikatakan buruk, enggak dikatakan langsung nanti enggak dirahmati, bahasa enggak halus begitu. Orang yang ninggalin sholat, wahai Muhammad, la yu'adu fi maradihi, enggak boleh dijenguk kalau sakit. Sadis sekali. Wala yutba'u fi janazatihi, enggak usah diantar jenazahnya, suruh berangkat sendiri ya jenazahnya. Alhamdulillah, insyaallah. Wala yusallimu alaih, ini perkataan malaikat Jibril kepada Rasul. Kalau Rasulullah ya enggak akan tega pada umatnya begini. Rasulullah sifatnya kan azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum, termasuk raufur rahim. Azizun alaihi, Rasulullah paling enggak tegaan lihat umatnya. Tapi malaikat Jibril ya pasti dengan ketegasannya, sadisnya, hai Muhammad, orang yang ninggalin salat nggak boleh ditengok kalau sakit, nggak usah diantar jenazahnya. Natalahu, nggak akan memiliki sifat amanah orang yang ninggalin salat. Perbuatan keji, wal mungkar, perbuatan mungkar, wartika bil khotiat, dan juga melaksanakan kesalahan, itu termasuk bisa terhindar dari itu. Allah Ta'ala berfirman, lau anna ahlal qura amanu, sungguh andaikan penghuni kampung atau penduduk bumi, penduduk kampung, amanu beriman, wattaqau bertakwa, la fatahna, sungguh akan aku buka, alaihim untuk mereka, atau manfaat untuk mereka, barakatin minas sama'i wal ard, keberkahan dari langit dan bumi. Waqala ta'ala, walau annahum aqamut wa ma unzila ilaihim mir rabbihim la akalu min fawqihim min tahti arjulihim. Begitu juga firman Allah, andaikan satu kaum dia mau senantiasa menegakkan apa yang ada dalam kitab Taurat, kitab Injil, wa ma unzila ilaihim, dan semua yang diturunkan padanya, min rabbihim, dari Tuhannya, la akalu min fawqihim, sungguh dia akan mendapatkan dari arah atas, arah bawah, yakni ya keberkahan tadi, wa min tahti arjulihim, dari arah bawah, arah manapun yang enggak kita duga, semuanya adalah bi iradatillah. Qala ta'ala, firman Allah, wa an law istaqamu ala thariqah, sungguh jika kalian orang mukmin atau satu kaum senantiasa istiqamah ala thariqah, berada di jalan Allah, la asqainahum ma'an ghadaqa, maka akan aku sungguh beri
minuman yang menyegarkan. Yang dimaksud ma'an ghadaqah, minuman yang menyegarkan, yakni kehidupan yang sejahtera, rezeki yang berkah. Itu termasuk dibahasakan dengan ma'an ghadaqah, air yang menyegarkan, hidup yang menyenangkan, pemberian semua. Wasilahnya kita menjaga sholat, diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, karyawan kita diingatkan untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Termasuk ada resiko juga, kita semakin banyak anggota atau banyak keluarga, banyak karyawan, pimpinan punya kewajiban untuk mengingatkan karyawan tersebut. La asqainahu ma'an ghadaqah wa innal bala la yartafi'u anil makan alladzi ahlu yusallun. Dan sesungguhnya musibah atau bala sungguh akan diangkat oleh Allah Ta'ala anil makan dari satu tempat alladzi ahlu yusallun, yang mana penghuninya sholat. Sholat secara umum ya, baik sholat secara syar'i, ibadah mahdhah. Sholat secara umum berarti berdoa. Nah, termasuk istighfar itu kan kalimat doa juga. Karena Allah Ta'ala dalam firman-Nya, musibah tidak akan terjadi pada orang yang senantiasa beristighfar. Kama anal bala yanzilu alal makan alladzi yatruku ahlu as-salat. Sebagaimana sesungguhnya bala atau musibah akan diturunkan atas tempat yang meninggalkan sholat penghuninya. Fala yastadu'id wuqu'az zalazil. Jangan kalian menganggap jauh turunnya musibah, wal khasfi, tenggelamnya bumi. Apa itu? Tsunami kok, likuifaksi kok apa? Wasawaiki, petir ala makanin di satu tempat. Jangan kalian menganggap jauh terjadinya musibah apapun itu. Apa itu? Tahu-tahu bumi yang kita injek ini hilang kok, tenggelam. Wasawaiki ala makanin ahluhu yatrukuna sholat, yang mana jika penghuninya itu yatrukuna sholat, meninggalkan sholat. Wala taqul inni usolli, jangan bicara terus saya sudah sholat tapi la ubali bihim, gak memperdulikan yang lain, gak mau ngajak. Wala alayya minhum li'anal bala idza nazala. Alasannya apa? Karena musibah Allah Ta'ala kalau sudah diturunkan ya umum, akan umum, semuanya kena, as-soleh wa toleh, yang baik yang buruk pukul rata. Likaunihi lam ya'murhum, karena mereka yang baik tadi nggak mau mengajak yang lain untuk berbuat baik. Walam yanhahum walam yahjurhum, dia nggak mencegah kemungkaran, dia nggak menghindar juga dari situ. Makan bareng, main bareng, enjoy saja antara yang sholat dengan yang tidak sholat. Nah ya sudah, lam yahjurhum fillah wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah Ta'ala amat sangat menyaksikan kepada segala sesuatunya. An Rasulullah SAW yauman li ashabihi qulu Allahumma la taj'al fina syaqiyan wala mahruma. Ini doa Rasulullah al hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku semua yang dirahmati Allah, semuanya tadi membahas tentang betapa amat sangat pentingnya menjaga sholat, betapa amat sangat pentingnya meraih ridha Allah Ta'ala, ketakwaan dengan cara menjaga sholat. Sebaliknya, kalau kita mengabaikan murka Allah dan lain sebagainya tadi itu, bala bisa terjadi kapanpun. Diri kita ini dalam genggaman Allah, kehidupan yang memberi kehidupan Allah. Maka setiap kesempatan mari kita untuk menggali ilmu agar hidup kita ini berada di tempat yang terang benderang. Karena ilmu diistilahkan cahaya, kebodohan diistilahkan agar mudah dicerna oleh akal kita kan. Kalau kebodohan itu lambang kegelapan, ilmu adalah lambang terang benderang. Orang yang berada di tempat terang benderang akan bisa membedakan baik buruk. Tapi kalau kita berada di tempat yang gelap gulita,
nggak tahu ini coklat, ini kotoran, nggak tahu. Makanya yang namanya mencari ilmu, kalian membaca agar tahu tentang caranya sholat, wudhu, sesaat saja dibanding kalian ibadah sunnah 1000 rakaat, kalah. Lebih utama yang belajar, karena ilmu tadi akan membenahi perilaku kita. Sholat tanpa ilmu ya malah dianggap menertawakan sholat, main-main, talaub kalau sengaja talaub di sholat malah maksiat. Makanya prosesnya dari belum diwajibkannya sholat, orang tua sudah disuruh mendidik. Umur 7 tahun belum mukallaf, umur 10 tahun bisa jadi belum akil balik juga. Tapi jika ninggalin sholat, orang tua sudah. Perkara yang wajib dilakukan oleh setiap orang mukallaf, bukan bahasanya mukallaf ini. Jadi hukum Islam yang ada 5 itu kembalinya kepada definisi mukallaf. Lah mukallaf itu apa? Batas mulai wajib melaksanakan syariat. Laki dan perempuan batas mukallaf kalau pedoman umur, ini masalah pertama pedoman umur dulu. Pedoman umur batas mukallaf adalah laki dan perempuan mencapai umur 15 tahun Hijriah, jangan Masehi. Pedoman umur adalah laki perempuan umur 15 tahun Hijriah. Satu. Yang kedua, perempuan sekalipun kalau pedoman umur seperti tadi, ternyata dia selain pedoman umur yang menentukan mukallaf, ada pedoman lagi yang namanya haid, menstruasi. Nih, umur 9 tahun ternyata dia sudah haid, berarti dia sudah mukallaf.